fokusin mengenai barang-barang santet. Benda yang dibawa ini yang sudah kita jejerin atau kita urutin ini energinya yang benar-benar gak bagus. Bisa saya bilang ilmu hitam semua nih yang dibawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabil amjad. Selamat bertemu lagi di episode kali ini, teman-teman. Masih di Aden Bajaj Channel. Saat ini saya lagi bersama Mbak Haris tentunya di Pesanggerahan. Di Pesanggerahan. Di Pesanggerahan. Saya mau bilang ini di pusat pusaka. Tempat pusaka. Ini adalah tempat pusakanya dari Mbak Haris yang banyak banget, nggak ketulungan, banyak banget barangnya. Mungkin teman-teman di sini baru pernah lihat orang punya pusaka segini banyak. Orangnya masih muda, tapi pusakanya banyak banget. Ini dari mana aja. Nah, saya untuk episode kali ini mau fokusin mengenai, ini pala ada pusing teman-teman. Fokusin mengenai barang-barang santet. Jadi ada beberapa barang-barang pusaka khusus buat santet. Ini Mbak Haris ini seorang praktisi supranatural yang pernah belajar santet. Dan seperti apa sekarang? Apakah masih nyantet? Kita tanya langsung aja. Mbak Haris, gimana Mbak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini terima kasih sebelumnya nih saya diperbolehkan untuk datang ke tempat pusakanya Mbak Haris nih, karena nggak sembarangan orang bisa masuk ke tempat ini, teman-teman. Ya, ini kapan mulai adanya tempat ini, Mbak? Dari Mbak lulus SMA ya, lulus SMA udah mulai banyak sih benar-benar. Ini sebenarnya sih masih ada separohnya kan ada. Masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Cuman nggak muat tempatnya. Nggak muat tempatnya. Nggak muat tempatnya. Nah, ini di depan saya ini teman-teman, ini ada beberapa barang-barang yang kelihatannya mungkin biasa aja, tapi kalau mau dilihat ini mempunyai nilai yang sangat luar biasa nih. Yang saya tahu ini RB nih, rantai babi. Ada lagi itu gigi petir. Gigi petir. Ya, ini ada batu-batu kepala ular nih dua. Ini tengkorak, kepala tengkorak, dan ini ada semacam badik kecil, teman-teman. Ini dia. Nanti kita akan coba bahas ini semua. Ada apa di balik batu-batu ini atau pusaka-pusaka ini? Kisah apa yang ada di balik pusaka ini? Mbak Haris, ini batu yang di depan saya ini, barang-barang yang di depan saya ini khusus buat apa biasanya? Benda yang dibawa ini yang sudah kita jejerin atau kita urutin ini energinya yang benar-benar gak bagus. Bisa saya bilang ilmu hitam semua nih yang di bawah ini. Sebagian, nah yang ini yang kita tunjukin di sini yang powernya benar-benar luar biasa dan sudah pernah beberapa kali dipraktekkan. Bukan beberapa kali sih, sering. Tapi sudah lama nggak saya fungsikan nih karena berhubung Kang Aden ke sini untuk menanyakan suatu benda yang ini yang bisa ngebantu untuk edukasi teman-teman. Nanti caranya menggunakannya seperti apa, reaksinya seperti apa, dan penanggulangannya. Sebenarnya santet itu bisa disembuhin atau dicegah atau enggak, bisa kita bahas nanti. Wah, menarik nih teman-teman. Jadi kita akan mengedukasi teman-teman di sini. Pertama, kalau kalian kena santet itu seperti apa rasanya? Itu dulu ya, Mbak. Mungkin dari Mbak Haris. Kalau teman-teman misalnya, gue kayak kena santet apa enggak ya? Apa masuk angin ini? Jadi bedanya tuh apa tuh, Mbak? Bedanya kalau aura bagus itu biasanya anget ya, anget agak di bawah kepala tuh di leher itu agak anget. Nah, perbedaannya kalau energi yang nggak bagus tuh biasanya dia dingin. Oh, justru malah kebalikannya dingin kan. Banyak orang bilang kalau seandainya dingin berarti bagus. Nah, kalau panas sebaliknya lah tuh, cicak nyautin. Nah, udah beberapa kali kalau seandainya di sini kita ngomong menyatakan itu benar, biasanya cicak suka nyautin, suka ngejawab kan ada. Nah, jadi kalau kena santet
Kena teluh, justru dingin rasanya. Dingin, biasanya dingin. Oh. Dingin Atau meriang, menggigil segala macam. Pantasan seperti itu ya, karena biasanya karena kan dia udah ditarik ke dunia yang berbeda ya kan. Apanya tuh yang ditarik? Biasanya sukmanya, sukmanya ataupun rohnya gitu. Jadi sukmanya tuh ditarik. Yang dimakna santet itu sebenarnya saudara lahir dari target tersebut yang kita ambil dulu. Yang 4 kali 5 pancar itu. Sedulur 4 5 pancar itu kalau satu sudah kita ambil biasanya agak goyang dari pikiran manusia itu tersendiri. Kalau kita ambil 2 sudulur 4 5 pancar biasanya nyatanya itu orang akan keluar darah biasanya dari hidung ataupun dari kuping. Itu di luar dari dalamnya itu fisiknya biasanya lemes gitu ya. Oh, yang jelas dinginnya itu bukan seperti dingin kena es, bukan apa. Jadi itu seperti ketusuk-tusuk jarum. Oh. Jadi saking dinginnya itu seperti nancep. Ya ketusuk-tusuk jarum ya seperti itu. Itu yang dirasain biasanya. Oh, jadi itu yang dirasain pertama kali ketika berasa ada yang santet atau ada yang guna-gunain kita gitu ya, Mbak ya. Nah, ini di depan saya ini barang apa aja, Mbak? Yang bisa buat nyantet yang mana? Yang paling parah duluan dah. Yang paling parah yang batu pala tengkorak. Oh ini. Nah, di panggang ada nih yang bolong nih. Oh ini. Oh justru ini. Ini gimana cara kerjanya ini, Mbak? Ini yang dibilang batu pala tengkorak ya saya nyebutnya karena ini mata, sini hidung, sini mulutnya nih. Oh iya. Kayak kita bilang tengkorak nih, dia pori-porinya ini seperti otak. Seperti otak warnanya agak seperti warna buyar ya. Ini cara penggunaannya sangat simpel sekali ya, itu batu pala tengkorak. Jadi kita hanya rendam di air kira-kira 3 hari, nanti kita sebutin, ritualin nama target, selesai rendam kita tinggal siraminnya ke posisi di rumah, intinya di mana orang itu ngelewatin jalan itu gitu yang kita siram. Kita siramin, pokoknya orangnya lewat mana nih, misalnya lewat jalan ini kita siramin aja di situ. Itu paling parah efeknya lumpuh, nggak bangun lah intinya. Lumpuh ya, maksudnya bangun tapi dia nggak bisa ngegerakin kaki, itu lebih fokus ke kaki sih. Lumpuh orang itu nggak bisa jalan, nggak bisa apa. Dan ini dapat dari mana, Mbak? Barang? Jujur ya kalau Mbak di sini nggak pernah ada pusaka yang kita narik ataupun karena proses penarikan pusaka itu sebenarnya lumayan sangat sulit ya. Saya juga nggak semudah yang di YouTube lain ya. Saya lihat bisa gampang ngambil segitunya ya, dengan jarak beberapa menit. Biasanya per jam atau seharian pun belum tentu itu wujud aslinya. Nah, batu tengkorak ini Mbak dapat titipan ataupun warisan orang dari Sukabumi. Itu ada seorang ustadz yang nemuin batu ini. Mungkin dianggapnya batu biasa, akhirnya dilempar lah, dibuang ke pohon pisang karena ada temennya yang ngelihat dibuang. Nah, nggak lama dari sehabis buang batu itu beliau tuh sakit-sakitan. Nggak nyampe 3 hari. Almarhum nih beliau tuh meninggal. Diambil lah tuh sama orang yang saksi hidupnya yang ngebawa batu ini nih. Setelah itu dioper lah, singkat cerita sampai ke kakaknya orang tua saya nih, orang tuanya Mbah. Meninggal juga. Akhirnya terakhir ke tangan Mbah ini. Belum meninggal. Jangan sampai. Aduh, jangan sampai. Ini waktu nyampe ke Mbah nggak ada efek apa-apa atau biasa aja atau didatengin sama Mbah kan orangnya penasaran. Jadi nggak percaya begitu aja kan. Mbah tes karena ada sesuatu yang memberi petunjuk bahwa fungsi dari batu ini nggak bagus dan Mbak coba caranya seperti apa, ya itu disaranin sama dia direndam di air selama 3 hari dipakai buat nyiram atau Nah, Mbak coba untuk efeknya waktu itu kita coba pas kita rendam 3 hari, Mbak coba pakai mandi. Alhamdulillah ternyata ya 3 hari nggak bangun. Bener ini. Oh, ini jadi Mbak ini ngerasain sendiri. Jadi kalau segala sesuatunya yang di Mbak itu sebelum kita praktekin ke orang, kita praktekin ke diri sendiri dulu. Misalnya tes untuk kekebalan, kita tes di kita dulu, oke, baru kasih orang. Jadi jangan sampai ngecewain orang ataupun nipu. Tapi ini bener-bener real sampai sekarang. Tapi kalau ada yang mau coba, boleh. Kameramen mungkin mau nyoba. Jangan. Atau pemirsa mau coba, boleh.
Jadi, tapi sekarang nggak nerima jasa santet dong? Enggak menerima jasa santet. Tapi memang kalau kita berpikiran komersil, barang-barang ini yang gampang banget ngedapetin uang, gampang banget. Ya segala sesuatunya waktu Mbak SMA itu nggak pernah kerja. Kita baru keluar 3 langkah, 4 langkah tuh uang namanya dari SMA kita belum kerja apa, 15, 20, 25, 50 itu gampang banget dipakai cari pakai ini. Gampang banget pokoknya pakai. Tapi dibalik itu semua kita lebih mengkaji diri gitu ya, lebih mengkaji diri karena prosesnya dulu semua orang yang bisa nyantet pasti awalnya pernah tersakiti, baik pribadi orangnya ataupun orang tuanya gitu. Akhirnya berkeinginanlah biasanya orang-orang tersebut itu mempelajari ilmu santet, termasuk yang almarhum pernah pelajari yang bisa dibilang ahli santet Indonesia, orangnya almarhumnya saya nggak pernah sebutin. Nah sempat juga kita komunikasi gitu. Akhirnya saya coba untuk mempelajari santet itu cara penanggulangannya seperti apa. Ya sekarang ini kita untuk coba menanggulangi karena kalau nggak kita pelajari dulu cara santet dan efek sampingnya santet itu seperti apa, kita nggak akan pernah tahu rasanya seperti apa. Ya. Setuju, Mbak. Jadi intinya buat teman-teman yang di sini, Mbak Haris ini bukan tukang teluh ya. Justru beliau sekarang mengobati teluh dan santet. Karena beliau mempelajari itu semua sehingga tahu, wah ini santetnya ini nih, ini santetnya ini, harus begini gitu ya, Mbak. Betul. Ya? Nah, barang yang kedua, Mbak. Ini ada kayak kepala ular. Ini dapat dari mana ini, Mbak, kepala ularnya? Batu pala ular ini seperti yang Mbak bilang ya, saya nggak pernah narik ataupun apa, ini semua titipan orang yang ngasih. Jadi untuk teman-teman semua jangan sembarangan ataupun menerima sesuatu benda yang gaib. Cicak nyautin lagi nih, banyak yang menjawab. Jadi jangan asal terima barang dari orang lain, orang yang kenal ataupun enggak ya, yang kita nggak tahu fungsinya benda itu seperti apa, untuk apa, dan kegunaannya untuk apa gitu. Jadi harus kita pahamin betul-betul ya. Jadi ceritanya ini saya dikasih sama almarhum, orangnya sudah meninggal ya. Dia punya usaha di bidang jasa jahit ya. Itu sangat sukses di daerah kita dulu. Tiba-tiba mungkin sakit atau apa ya, datang ke kita ngebawa batu ini. Akhirnya saya coba, saya cek, dan ternyata teman-teman bahwa batu ini adalah untuk menghancurkan segala jenis macam usaha. Fokusnya ya bisa menyakitkan juga, untuk menyantet juga, karena pernah saya coba. Jadi batu ini memang ditugaskan untuk ngebangkrutin ya, untuk menutup gelar dari si pemilik ini almarhum. Oh, jadi si pemiliknya juga hancur usahanya? Hancur dan udah meninggal sekarang malah. Jadi karena batu ini justru? Awal usahanya dari ini, tapi kalau untuk nyawa dan lainnya itu haknya yang maha kuasa. Enggak, maksud saya gini, Pak. Ini ketika orang itu punya ini, usahanya bangkrut. Hancur bangkrut sampai tutup. Dia kok nerima-nerima aja sih barangnya? Ya itulah, mungkin nggak tahu maksud hati orang kan sedalamnya lautan, nggak bisa diukur isi hati orang. Mungkin, sama seperti itu. Mungkin si orang itu ketika disantet langsung nggak kena kali. Makanya ada batu bagus nih ditaruh di dalam kan, masuknya di dalam udah. Akhirnya kena. Tapi lumayan unik juga itu fungsinya. Kita caranya gimana ini, cara gunainnya? Ini nggak boleh ditiru ya. Nggak boleh ditiru. Jadi uniknya batu pala ular ini, saya bilang batu pala ular karena dia bentuknya, ini moncongnya ular ini kanan kiri, matanya ini palanya. Jadi hanya cukup nulis namanya, nama yang bersangkutan di kertas, pulpen biasa, kertas biasa, cuman ada kuncian doanya yang pernah kita ucapin sama dia. Tinggal dilipat, ditiban aja Kang Aden. Ditaruh gini aja? Ditaruh aja. Yakin gak bangun 3 hari. Tapi yang jelas ada sesuatu yang nggak bisa diserang oleh santet, itu orang yang sering ibadah, tidur di atas jam 12 malam, wiridnya kuat, ataupun dia ada yang jagain, itu ya kayaknya agak susah. Kecuali masing-masing orang pasti kan ada apesnya. Nah, tergantung niat orang itu mau nyikatnya seperti apa gitu. Nah, ini uniknya gitu. Kita tulis nama, tiban, nggak bangun 3 hari. Wow, ini luar biasa juga nih. Amazing. Makanya kalau untuk kita pemilik benda-benda pusaka ataupun untuk mempelajari ilmu ini, kalau belum memiliki keilmuan yang mumpuni atau ilmu ikhlas yang luar biasa, dilarang untuk yang begini. Tersakit hati sedikit, tulis tiban. Lama-lama banyak orang nggak bangun, Kang Aden.
Ya. Perekonomian nggak jalan. Ekonomi nggak jalan. Nah ini apalagi ini kayak ular juga, cuman kayak batu koral biasa deh sebenarnya, Bang. Ini Iya, kayak ini kepalanya kayak komodo. Ya betul. Kayak kepalanya komodo nih teman-teman lihat. Nah ini batu alami juga nih. Ini alami banget ini. Batu alami seperti komodo ya, bener ya komodo. Karena bentuknya kecil ya, karena dia nyusut. Aslinya selagi saya dapat di alam mimpi itu seperti buaya dia, buaya. Jadi dapatnya ini daerah Curug nih, Curug Bogor. Ada beberapa murid yang coba untuk jalan-jalan. Waktu itu saya bilang, kalau curug mana, kan biasa kalau murid nanya mau ke curug ini nih Mbak. Saya malamnya udah ketemu, dapat dari mimpi. Ini lumayan juga bertarung ya kan, dalam mimpi ngelibet, biasa itu ngelibet badan, mau makan muka, kalau seandainya nggak bisa ketanganan sama kita, pasti kita sakit tuh besoknya. Kita bisa nanganin, akhirnya kepotong lah palanya nih. Dia minta diambil pas di curug sana, makanya pas ada murid ke sana, nanti kalau pulang dari air terjun, mundur ke belakang 3 langkah, baru nengok ke bawah, lihat ada batu apapun ambil. Nah dia pun yang ngebawa ini nggak tahu nih batunya, batu apa ini, maksudnya batu koral biasa. Termasuk Mbak juga waktu itu belum ngebentuk begini, pas kita pegang ya biasa. Oh, Nah, belum bentuk kayak belum kepala ini. Beberapa hari baru tuh berbentuk kepala. Ini alami ya, nggak ada yang diukir, nggak ada yang apa. Ini alami, batu dari gunung dan berbentuk kayak kepala komodo lagi nengok ke kanan. Ini fungsinya apa nih? Nah, ini lumayan yang agak ganas ya, maksudnya sebenarnya baru kali ini juga nih saya jelasin, termasuk saya juga baru kali ini juga baru tahu nih, karena Kang Aden nanya. Ini belum pernah saya gunain dan belum pernah saya nanya fungsinya dia buat apa, tapi karena berhubung waktu ngedapatinnya nyerang saya, berarti kan niat jahat nih. Ini kalau untuk mempergunakan ini mungkin juga alhamdulillah tertutup sampai sekarang, baru karena Kang Aden bilang jadi terbuka nih. Ini kalau yang intinya pengen langsung lewat, makanya ini. Oh. Langsung lewat. Biasanya kalau langsung lewat biasanya mati gitu ya. Langsung lewat. Ini langsung lewat. Memang energinya beda sama yang itu. Jadi kalau ini mah bener-bener kita lihat nih, dinginnya air bener-bener dingin banget. Tapi langsung mematikan ini. Ini bisa langsung lewat. Cara untuk gunainnya jangan diceritain, bahaya. Ya. Pokoknya ini bertahap nih semua teman-teman, ini yang paling ganas. Paling ganas itu, paling ganas. Ini kita punya ini badik kecil. Ini apa dia Mbak fungsinya ini? Kalau di cincin itu bentuk plus atau silang itu tapak jalak. Nah ini badiknya saya sebut badik tapak jalak karena untuk menolak bala nih, atau ada beberapa orang lah yang berurusan dengan utang piutang, pinjol, utang piutang yang nggak bisa bayar, ataupun sering didatengin yang lain-lain yang berbentuknya orang, ya intinya merasa risih didatengin orang segala macam, kita pakai itu. Hanya digaris ke tanah di depan gerbangnya. Kalau untuk di badan, kalau kita punya utang apa susah ditemu orang semua, kita silang di badannya, insya Allah nggak akan ditagih. Entah lupa, entah ngetagih, entah orangnya kemana. Ini udah sering dipraktekin. Tapi kalau udah kita kepepet aja. Di manain Mbak? Disilang. Silang. Coba Mbak. Pokoknya ntar biar gak ada yang nagih. Gak ada yang nagih. Akhirnya gak bayar motor. Utang. Ada di bank sih, maksud biar bank gak nagih. Ntar banyak kredit pinjol datang ke Mbah nih. Ini dapat dari mana Mbak? Itu nemu di tanah waktu lagi nggak jadi, ada di dekat rumah. Terus yang punyanya datang ke Mbah? Enggak, kalau ini emang nemu asli alami. Terus tahu ini fungsinya? Biasa 2-3 hari kalau benda-benda pusaka itu, biasanya kalau barang baru 2-3 hari, hari keempat itu biasanya datang ke kita. Bisa komunikasi, entar nemuin, entar kita tanya dari barang yang mana, entar dia nunjukin dari barang yang ini. Bukan bisa untuk ngomong sama semut ya, Mbak, nggak bisa ngomong sama semut. Ada nanti barangnya nih yang Mustika Sulaiman Mata. Nah ini nanti kita bahas Mustika Sulaiman Mata ini hanya ada 7 nih di dunia ini. Ini berbentuknya seperti mata. Ini Mustika Sulaiman Mata atau batu Sulaiman. Ini bisa mengerti bahasa binatang, tapi bukan bisa ngomong sama binatang ya. Bedain. Jadi, belagatnya binatang, oh maksudnya dia meminta makan, oh maksudnya dia tahu. Batin, ya? Dia bisa bahasa batin. Bisa bahasa batin. Nah puasanya lumayan juga nih, nggak boleh ngebunuh binatang selama 3 bulan. Mau nyamuk, mau semut. Intinya binatang nggak boleh. Nah, ini biasanya dipakai sama penghobi mancing nih.
Sering juara nih. Oh, Cicak nyautin. Nah, kameramen kita kan hobi mancing nih. Ah, ini udah berapa kali juara nih? Tanya kameramen dan yang lagi yang lagi ngesut kita. Emang iya? Lagi libur dulu. Lagi libur. Wow. Ini yang batu Sleman Mata. Nah ini apa nih, Wah? Nah, itu gigi petir. Gigi petir ini batu ya? Batu. Dapatnya dari mana ini, Wah? Itu sambaran geledek ke pohon kelapa, di bawahnya pohon kelapa itu dapat. Itu yang dibilang gigi petir asli. Fungsinya apa nih gigi petir ini? Gigi petir ini fungsinya yang selama Mbak rawat ya buat ngelunturin semua pegangan atau semua keilmuan ya, ilmuwan apalagi yang termasuk hitam. Orang kita bisa dibilang kayak semacam laut lah, kalau kita mau ngeruat, mau buang sial, buang apa kan ke laut. Nah ini kita pakai ini, ataupun kita ngantongin orang yang punya ilmu kebal, punya ilmu apa, luntur. Makanya jangan lama Kang Adin. Mbak lemes, Mbak lemes, Kang Adin mancing-mancing aja. itu agak baik, makanya selama ini nggak pernah Mbak pakai itu. Iya. Buat ngelenturin. Iya. Nah ini yang menarik nih teman-teman. Ini ada kayak rambut kusut ya. Ini bukan rambut kusut loh. Ini yang disebut sebagai rantai babi. Rantai babi itu yang asli kayak gimana sih Mbak? Saya pernah dapat rantai babi yang bener-bener kayak ada rantainya. Aslinya dia semacam kayak karet ban sih sebenarnya mah rantai babi. Tapi untuk teman-teman penghobi mistis ataupun termasuk rantai babi kan banyak digemari ya nih sama semua orang kalangan spiritual sampai berani ngeluarin duit miliaran. Ini fungsinya emang buat apa sih? Fungsinya pertama ya kekebalan, memang larinya kekebalan. Kalau orang bisa bilang bisa buat ngilang atau apa, tapi efeknya nggak bagus karena pas kita pakai di tangan tuh gatel. Karena kan itu dia dari kalangan siluman. Makanya saya bilang kalau memang mau cari yang begitu ya pakai doa aja. Kalau ilmu selamat aja nggak perlu yang begitu-begitu loh. Makanya jarang saya expose. Nah ini di atasnya batu. Nah itu di dalam batu ada batu. Batu koclak. Kalau orang bilang merah delima atau mustika lipan, ada batu. Ada dalam batu merah delimanya di dalam. Ini ada nih. Batu kelihatan nggak? Ya, ini. Ini tuh. Ada di dalam. Tuh. Kelihatan ya? Ah. Ini apa gunanya, Mbak? Biasa anti sajam. Oh, buat anti sajam. Cakep. Di dalamnya ada emang merah delimanya, ada merahnya. Batu. Ini udah sering digunain ya, Mas. Saya lihat ada ya, videonya ini di yang udah dikirim belum saya? Pakai ini ya? Ada pakai itu. Nanti ada videonya kita videoin ya. Itu hasil dari Mbah. Nah, ini itu yang udah pernah sama Kang Aden dan ada misterinya kan sama Kang Aden. Iya. Boleh diceritain mungkin berbahaya itu batu. Iya, ini batu berbahaya. Anti cukur nih teman-teman ya. Ini saya cerita dikit. Ini batu anti cukur udah pernah kita bahas di video sebelumnya sama Mbah Haris juga. Di batu anti cukur ini saya praktekin di saya bisa. Dan rencananya ini mau dimaharin kita ya, coba Mbak kita mau jual waktu itu ya. Nah, ada cerita ada orang, biasanya nggak perlu sebut daerah mana. Dia DM ke saya tuh, mau beli ini. Dia udah siapin berapa ratus juta gitu Mbak. Dia udah siap, saya udah ngomongin Mbak Haris juga. Yaudah suruh kesini aja. Orangnya lagi OTW nih di jalan. Sehari, 2 hari, nggak ada kabar. Karena lagi OTW kok nggak nyampe-nyampe, sehari 2 hari. Saya tanya lagi, gimana? Orangnya meninggal pas OTW ke sini. Tabrakan di jalan. Pas dia niat untuk beli ini, orangnya tabrakan di jalan. Orangnya ngomong ke saya, maksudnya penghubungnya ngomong, orangnya meninggal Bang Aden pas lagi mau ke sana. Jadi emang ini nggak tahu abang dari sini yang nggak mau dibeli apa gimana. Kalau emang umur kan Allah yang nentuin ya. Iya. Cuman kita mudah-mudahan tidak berasal dari gara-gara ini nih. Betul. Ya. Tapi yang pasti dari kejadian itu, jadi kita berpikir udahlah kita ini nggak usah dimar-marin lah. Udah kita dimarin bener. Iya, kalau emang udah haknya pasti dia akan kembali ke yang haknya. Jadi buat teman-teman kalau mau maharin benda, lihat dulu ke kitanya Mbak ya. Betul. Lihat dulu ke kitanya, kira-kira kita sanggup nggak megang ini barang. Ya. Kalau emang keilmuan kita nggak cukup, ya itu tadi mungkin bisa jadi seperti itu ya Mbak. Ya. Efeknya ya Mbak. Efeknya. Ya? Wow, ini luar biasa. Nah, ini yang paling di sini teman-teman untuk dunia santet. Jadi buat teman-teman, saya mau tanya apa lagi kira-kira ya. Pesannya dari Mbah dah. Kira-kira ini mengenai benda-benda santet ini, hal yang harus dilakukan buat teman-teman supaya terhindar dari santet. Yang jelas pertama
jangan pernah menyakiti seseorang ya, karena timbulnya santet itu berawal dari rasa sakit hati. Yang pertama. Kedua, kalau pemikiran kita secara logika, surga ataupun nerakanya seseorang itu adanya di mulut. Karena kita ngucap baik, dapat surga, yaitu dapat teman, banyak saudara. Nah, kita ngucap pahit, dapat banyak musuh, ya kan? Banyak musuh, banyak yang larinya nanti ujungnya ya jelas ke neraka. Jadi kalau santet itu, pertama, kalau seandainya kita ketembak, itu bahasanya kan ketembak kan? Itu biasanya mengeluarkan darah dari mulut. Nah, ini untuk edukasi, kalau seandainya tiba-tiba kita mau muntah darah dalam keadaan sehat, jangan sampai darah itu jatuh ke bumi ataupun ke lantai. Ditadangin dulu ke tangan, oke, ditadangin ke tangan, baca syahadat, salawat, masukin lagi ke mulut, langsung ditelan. Itu insya Allah selamat. Kalau Allah masih mengizinkan, itu yang paling orang nggak begitu banyak paham juga. Kalau ke santet itu jangan sampai, banyak kan orang tembok pluk langsung dimuntahin ke bawah, lewat biasanya. Itu kita tarahin dulu ke tangan, masukin ke mulut sambil baca, itu yang tadi salawat, syahadat, salawat, telan lagi. Itu insya Allah. Berbalik ke dia? Berbalik, biasanya sih berbalik. Biasanya sih berbalik, yaitu untuk kalau yang santet, jangan juga menyakitin orang, kan? Lebih banyak ngejaga mulut kesucian ya, mulut kita kesucian, berwudu. Ya minimal Rahman Rahim ke semua umat lah, bukan ke agama kita aja ya, kita Muslim. Ke semua umat itu berarti kita ke semua agama, semua manusia. Karena kalau saya nggak salah ya, ada beberapa hadis yang bilang, Rasulullah pernah bilang bahwasannya kelak umatku banyak yang masuk neraka karena mulutnya. Iya betul. Ya ada. Kalau Rasulullah SAW al-kalimatun thayyibah sodakoh. Jadi kalimat-kalimat yang baik itu merupakan sodakoh, teman-teman. Jadi kalau lu tidak mampu untuk bersedekah dengan uang, bersedekahlah dengan kata-kata yang baik. Jadi mulut ini bahaya banget, makanya ada istilah mulutmu harimau ya kayak gitu ya Mbak ya. Jadi untuk menghindari santet, yang pertama mulut dijaga, kelakuan dijaga yang bahaya. Hablum minannasnya dijaga teman-teman. Nah ini ini tempat barang-barang buat santetnya. Yang anti santet, ini apa nih ini? Nah ini nih, ini jarang dibuka, jadi sebenarnya ini buat lagi rame nih kalau seandainya orang-orang pada ngajuin caleg ataupun pemimpin pilkada, biasanya sewa kembang. Sewa biasanya minjem. Ini kalau ditaruh di rumah orang yang bersangkutan, biasanya ditaruh begini aja nih, nanti disenderin. Ini pamornya akan naik ke atas. Ini bentuknya dia full besi semua ya, kuningan sari, dan di sini bukan gagang, bukan apa ya. Di sini ada bentuk kakek-kakeknya nih berjenggot panjang. Yang di sini nenek-neneknya nih. Dia sepasang. Jadi gunanya untuk wibawa, untuk wibawa, karir, untuk pamornya nih luar biasa nih. Kalian bisa buat nyantet juga nggak? Sebenarnya sih lebih halus dia mainnya. Jadi ngejatuhin orang-orang secara halus. Jadi posisi dia tetap di atas. Saingan-saingannya benar-benar kerja sendiri kalau kerja sendiri. Kalau ini kerja sendiri benar. Kalau ini kerja sendiri, kalau yang lain itu harus ada campur tangan saya itu. Kalau ini kerja sendiri ya. Tapi yang jelas sudah pensiun Kang Aden. Pensiun. Ini udah nggak usah main begini-begini. Iya, udah pensiun. Ini edukasi aja. Edukasi buat teman-teman bahwasannya kita walaupun di dunia udah milenium seperti ini, bahkan bisa dibilang kita balik lagi ke masa kuno. Yang orang malah lebih percaya dengan jin dibanding manusia. Iya, nah betul. Makanya ini edukasi buat teman-teman. Bagaimana teman-teman kalau merasakan, gua santet apa enggak? Jangan dikit-dikit, kayaknya gua kena santet nih. Ya enggak juga. Siapa tahu masuk angin. Periksa dulu ke dokter ya dokter, karena kita punya medis gitu. Tapi nggak ada salahnya juga setelah periksa medis, periksa ke yang non medis ya. Iya betul. Oke, teman-teman, abis ini saya mau memperlihatkan beberapa pusaka lagi, tapi ini berkaitan yang positif. Mbah juga punya yang positif seperti pengasihan atau anti santet, malahan mungkin ada. Nanti setelah yang satu ini kita bahas semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di Aden Bajaj Channel.